Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu Gerakan Kota Sehat 2026. Mungkin Anda udah pernah dengar, tapi ada perubahan besar loh tahun ini. Ini bukan lagi sekedar program biasa, tapi sebuah strategi fundamental yang bakal nentuin arah kesehatan kita semua. Nah, entah Anda aparat desa, anggota polsek atau koramil, atau tenaga kesehatan, pembahasan ini bakal nunjukin gimana peran Anda semua itu jadi kunci buat masa depan Indonesia yang lebih sehat. Kita mulai dengan kutipan yang, wah, dalam banget dari Menteri Kesehatan. Ini bukan sekedar ngomongin kebijakan, tapi tentang warisan. Sebuah pengingat kalau tugas kita memastikan warga hidup lebih sehat dan lebih lama itu adalah investasi abadi, sebuah amal jariah. Kutipan ini jadi fondasi buat kita ngerti apa sih makna sebenarnya dari gerakan kota sehat. Oke, biar kita semua sepaham nih, apa sih sebetulnya Kabupaten Kota Sehat atau KKS itu? Gampangnya gini, KKS itu kondisi sebuah wilayah yang bersih, nyaman, aman, dan pastinya sehat. Tapi kuncinya bukan cuma di hasilnya loh, tapi di prosesnya. Semua itu dicapai lewat kegiatan bareng-bareng yang disepakati oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi ini bukan proyek dari atas ke bawah, tapi sebuah gerakan gotong royong. Nah, ini dia nih, perubahan paling gedenya. Selama ini, KKS mungkin identik sama lomba-lombaan buat dapat penghargaan swastisaba, kan? Lupain aja itu. Visi 2026 ini merombak total KKS jadi strategi inti buat mencapai target Indonesia Emas 2045. Fokusnya bukan lagi piala atau piagam, tapi peningkatan kualitas hidup yang nyata, yang diukur dari satu hal paling penting, naiknya angka harapan hidup kita semua. Ini dia peta jalan kita dalam obrolan kali ini. Kita akan mulai dari era baru kota sehat biar paham visinya, terus peta jalan buat lihat kerangkanya, dan yang paling penting nih, kita akan bedah tuntas aksi nyata buat setiap pihak di lapangan. Yuk kita mulai. Yuk kita masuk ke bagian pertama, era baru kota sehat. Intinya sederhana, ini bukan lagi soal seremoni atau piala-pialaan. Ini soal perubahan mendasar cara kita melihat dan mengelola kesehatan publik di tingkat paling lokal, yang dampaknya bisa dirasain langsung sama setiap warga. Oke, visinya udah dapet. Sekarang gimana peta jalannya? Apa aja sih pilar-pilar yang jadi cetak biru buat membangun sebuah komunitas yang sehat secara total? Nah, ini dia fondasinya. Program KKS ini dibangun di atas 9 pilar yang saling nyambung. Mulai dari perilaku sehat kita masing-masing, kondisi rumah dan jalanan, lalu lintas yang tertib, sampai cara pemerintahannya yang benar. Ini bukan dasar pilihan ya, tapi satu ekosistem utuh yang semuanya harus jalan barengan biar tercipta kesehatan yang menyeluruh. Terus, siapa dong yang jadi dirijen dari semua ini biar gerakannya serempak? Disinilah peran Forum KKS. Anggap aja forum ini kayak konduktor orkestra. Tugasnya menyelaraskan permainan semua pihak, dari tim pembina di tingkat kota, kecamatan, sampai kelompok kerja atau pokja di tingkat desa. Forum inilah yang mastiin kebijakan dari atas itu nyampe ke bawah, dan aspirasi dari bawah juga didengar sama yang di atas. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Gimana cara menjalankannya? Kita mulai dari level yang paling dekat sama warga, yaitu kecamatan dan desa atau kelurahan. Disinilah ujung tombak keberhasilan gerakan ini. Nah, ini pertanyaan yang paling relevan buat para Pak Camat, Bu Lurah, dan Pak Kepala Desa. Terus, untungnya buat kami apa? Kenapa kami harus repot-repot terlibat di forum KKS ini? Eits, jangan salah, manfaatnya kerasa banget loh. Pertama, warga jadi lebih aktif berpartisipasi. Kedua, lingkungan kita jadi lebih bersih, aman, dan asri. Ketiga, usulan-usulan program Pasmusrenbang itu jadi lebih fokus dan benar-benar sesuai kebutuhan. Ini bukan cuma bikin lingkungan jadi cakep, tapi juga bikin warga makin cinta dan ngerasa memiliki wilayahnya. Oke, manfaatnya jelas ya. Sekarang pertanyaannya, langkah konkret apa dong yang bisa langsung kita kerjain di tingkat kecamatan dan desa? Gampang kok. Ada 4 langkah utama yang bisa langsung dieksekusi. 1. Bentuk Pokja Sehat sebagai motor penggerak di desa. 2. Pimpin langsung gerakan ASRI, kerja bakti rutin tiap Selasa dan Jumat. 3. Pastikan program sehat ini masuk jadi usulan resmi di Musrenbang. Dan 4. Ayo galakkan lagi sosialisasi gaya hidup sehat lewat posyandu dan program cek kesehatan gratis. Oke. Dari desa, kita geser sedikit ke garda keamanan dan ketertiban. Karena, ya gimana mau sehat kalau nggak aman kan? Disinilah peran super penting dari teman-teman di Polsek dan Koramil sebagai pilar utama di ekosistem kota sehat. Mungkin ada yang mikir, loh, apa hubungannya program kesehatan sama tugas polisi dan tentara?
Nah, ini dia jawabannya. Gimana gerakan ini justru bisa banget mendukung misi utama dari aparat keamanan. Manfaatnya ini strategis banget loh. Justru ini ngebantu tugas utama Bapak Ibu sekalian. Pertama, program ini sejalan dengan tugas menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Ini juga memperkuat hubungan baik dengan masyarakat, membantu mencegah kejahatan secara proaktif, dan yang paling penting, bikin kita semua lebih siap kalau ada bencana. Ingat, kota yang sehat itu adalah kota yang tangguh. Aksi nyatanya juga jelas dan bisa langsung diterapkan. Pertama, bantu amankan kegiatan kerja bakti ASR di masyarakat. Kedua, hadir dan kasih masukan strategis di forum KKS, terutama soal keamanan, lalu lintas, dan bencana. Ketiga, jadilah motor penggerak di tim reaksi cepat dan pimpin latihan penanggulangan bencana bareng warga. Sekarang, kita sampai ke jantungnya layanan kesehatan di masyarakat, Puskesmas. Dalam kerangka KKS yang baru ini, peran teman-teman di Puskesmas jadi makin krusial sebagai garda terdepan kesehatan kita semua. Terus buat teman-teman di Puskesmas yang kita tahu udah sibuk banget, apa untungnya ikut gerakan KKS ini? Gimana program ini bisa memperkuat kerja Anda semua? Wah, keuntungannya ini benar-benar bisa mengubah cara kerja jadi lebih efektif. Pertama, Puskesmas bisa dapat akses data terpusat yang akurat buat perencanaan. Kedua, fokus kerja jadi bergeser. Dari yang tadinya ngobatin jadi lebih ke mencegah. Keterlibatan warga juga jadi meningkat. Dan yang paling penting, KKS ini ngasih wadah yang jelas buat kolaborasi lintas sektor buat ngatasin masalah rumit kayak stunting. Nah, ini misi strategis buat Puskesmas. Nomor 1, pimpin pelaksanaan cek kesehatan gratis dan pastiin ada tindak lanjutnya, jangan cuma screening. 2, wajib pakai data terpusat dari Kemenkes buat dasar perencanaan. 3, perkuat fungsi pengawasan penyakit sebagai alarm peringatan dini. Dan 4, jadilah mentor teknis buat pokja-pokja sehat di desa-desa wilayah kerja Anda. Oke, kita udah sampai di bagian akhir. Setelah kita bedah peran masing-masing, sekarang kita coba tarik benang merahnya, yaitu semangat gotong royong dan rasa memiliki bersama atas gerakan kota sehat ini. Intinya tuh satu, teman-teman. Sehat itu bukan cuma urusan dinas kesehatan. Sehat itu kerja keroyokan. Jalanan yang bersih, lingkungan yang aman, gizi yang cukup, dan layanan kesehatan yang cepat tanggap, itu semua hasil kerja bareng-bareng. Nah, forum KKS inilah panggungnya. Tempat semua pihak, pemerintah, aparat, tenaga kesehatan, dan masyarakat nyatuin langkah buat satu tujuan, kesejahteraan bersama. Jadi pada akhirnya pertanyaannya tuh bukan lagi, ini tugas siapa? Tapi bergeser jadi, apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana kita semua bisa berkontribusi? Gerakan Kota Sehat 2026 ini adalah panggilan untuk kita semua. Jadi gimana? Siap ambil peran dan jadi bagian dari perubahan ini? Karena masa depan kesehatan bangsa kita ada di tangan kita bersama.